Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita masuk lagi dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan lanjutkan tentang interpolasi. Interpolasi seperti yang kita ketahui, kita sudah belajar tentang interpolasi Newton kemarin ya. Sekarang kita akan lanjutkan interpolasi Lagrange dan Splint. Seperti yang kita ketahui, interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi nanti akan mempunyai orde atau derajat. Nanti ada interpolasi linier, interpolasi kuadratik, interpolasi kubik. Jadi masing-masing interpolasi ini akan berbeda bentuknya. Kalau linier garis lurus, kalau kuadratik dia melengkung, dan kubik akan lebih sedikit melengkung dibandingkan kuadratik. Metode untuk mencari polinomial orde n merupakan interpolasi jumlah n tambah satu data. Jadi nanti untuk mencari polinomialnya kita akan menggunakan metode Newton, metode Lagrange, metode Splint. Jadi tergantung berapa ordenya. Kalau orde 1 berarti kita akan memerlukan data 2 ya. Apakah dia nanti lurus, kuadratik atau kubik. Ini kalau orde pertama. Jadi kita akan mencari untuk kali ini interpolasinya dengan Lagrange dan Splint. Interpolasi Lagrange. Kita masuk ke interpolasi Lagrange. Apa itu interpolasi Lagrange? Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga Newton ya, yang kita pelajari sebelumnya. Karena interpolasi beda terbagi Newton untuk fungsi pendekatan polinomial yang tinggi akan terlalu panjang. Jadi akan susah ya. Dengan ada A0, B0, B1, B2, B3 dan seterusnya, itu metode terbagi itu akan panjang kalau kita melakukan hitungan secara manual ya. Tapi kalau kita udah bisa dengan pemrograman, dengan Excel, insya Allah lebih mudah. Jadi maksud interpolasi Lagrange adalah untuk mengurangi atau menghindari ya perhitungan dengan metode Newton, karena dia akan panjang akan menyulitkan kita untuk menghitungnya. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan ya. Jadi ada pendekatan di sini tanpa harus menurunkan berkali-kali. Jadi ada pendekatannya, dan juga pendekatannya menggunakan pendekatan polinomial. Jadi orde keberapa dia mempunyai pendekatan yang akan berkelanjutan. Menggunakan penjual titik yang fleksibel tergantung pada orde yang kita gunakan itu. Rumusnya adalah Fnx sama dengan sigma ni dari 0 Li kali F xi. Jadi adalah kita akan mencari L nya berapa dan berapa Fx. Kalau L kita cari dari X I jadi itu dari X kurang X J, XI kurang XJ. Nanti kita lihat ya. Kita masuk langsung ke pendekatan orde pertama. Jadi sini rumusnya adalah orde pertama karena 1 ya, jadi ada 2 nanti titiknya. Ini ada titik 0 dan titik x0 dan x1, ada 2. Jadi nanti untuk mencari f1x kita akan mencari dengan rumus LOX FOX tambah L1x kali fx1. Oke ya. Jadi kita cari dulu LO nya berapa. Kita cari L1. Kalau fungsi XO ini sama dengan I0 ya, X0 ya, Y0
fungsi X0 sama dengan Y0 ya. Fungsi X1 sama dengan Y1. Ini biasanya ada di distribusi datanya. Nanti ada L0 dan L1 yang perlu kita cari. Setelah itu baru kita carikan fungsi masing-masing ya. Apakah fungsi X0, X1. Ini tergantung orde berapa. Sekarang kita masuk orde 1 ya. Berarti ada 2 titik, X0 dan X1 ya. Kalau L0 adalah X kurang X1, X0 kurang X1. Berarti X ini adalah ini yang kita cari ya, interpolasi yang kita cari pada X berapa. Ini juga kalau L0 X kurang X1, X0 kurang X1, dan untuk L1 kebalikannya, X kurang X0, X1 kurang X0. Berarti yang dikurangi adalah yang berbeda ya. Kalau misalnya kita ada X0, X1, yang dikurangi adalah sebaliknya, di titik sebaliknya. Sekarang kita mau cari X nya berapa ya, X ini berapa. Setelah itu untuk fungsinya adalah seperti ini untuk orde pertama. Jadi fungsinya adalah penjumlahan ya. Fungsi X1 adalah penjumlahan, karena L0 ini ya kali X1, L0 adalah ini. Kita masukkan nilainya langsung. Ini adalah L1. Berapa L0, berapa 1 kita masukkan, nanti kita kalikan dengan fungsi masing-masing ya. Fungsi X0, fungsi X1, atau ini adalah Y0, ini adalah Y1. Oke, itu pendekatan pertama. Kita langsung masuk ke contoh soal ya, supaya mudah. Ini ada 4 titik ya, 4 titik data. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mau orde pertama, berarti kita hanya perlu 2 data ya. 2 data aja. Dan kita akan tentukan Y-nya untuk X sama 5, berarti diantara ini. Berapa Y-nya. Nanti kita masukkan data yang pertama ini ya, 4 dan 7 aja ya. Karena hanya kita perlu 2 data untuk orde pertama. Jadi orde pertama kita perlu 2 titik untuk 2 data, maka diambil titik 4,5 yang ini ya, dan titik 7,9. Jadi fx0 nya 5 karena fungsi y ya, sama dengan fungsi y, dan fx1 adalah 9 atau y1. Oke, kita cari L0 dulu. L0 adalah X kurang X1 ya. X0 kurang X1. Berarti X-nya kita udah dapatkan. X-nya adalah yang kita cari ya. 5-nya berapa, nanti untuk Y-nya berapa. X1 adalah 7 ya. Karena kita dari 4 ke 5, 7 ke 9. Ini adalah X1, ini adalah X0. Ini adalah Y0, ini adalah Y1. X kurang X1, X0 kurang X1, berarti 5 kurang 7, 4 kurang 7, sama dengan 0,667 untuk L0. Berikutnya kita cari untuk L1, X kurang X0, ini kurang ya, ini adalah X1 kurang X0 ya, kurang, tertinggal dia. Berarti 5 kurang 4 per 7 kurang 4, nanti 0,33. Tinggal kita masukkan nilainya saja dalam L0, kita dapatkan 0,667 dan L1 0,333. Dan ini adalah Y0 ya, ini adalah Y1, berarti 0,667 kali 5 untuk Y0 kali 0 kali Y0 ya, tambah 0,33 kali 9, itu adalah Y1, hasilnya adalah 6,33. Berarti sini Y-nya adalah 6,33. Itu interpolasi orde pertama dengan garis lurus ya. Berikutnya adalah pendekatan orde kedua. Ini lebih kurang sama. Kita menambahkan satu data lagi ya pendekatannya. Dan juga untuk F2X nya adalah
Untuk orde kedua ini kita bacakan f2x ya, fungsinya berarti L0 kali fx0, L1 kali fx1, L2 kali f2, karena orde 2 ini ada kita 3 data ya, 1, 2, 3. Nah, x0 y0, x1 y1, x2 y2. Pertama untuk L0 adalah, jadi kalau tadi hanya L0 sampai di sini ya, sekarang kita tambahkan dengan x2 ya. Nanti kita kurangi x2, x kurang x2, x0 kurang x2. Jadi adalah penambahannya ya. Itu pun untuk L1 kalau tadi hanya sampai di sini, nanti kita tambahkan lagi dengan x2, x kurang x2 per x1 kurang x2. Begitupun L2 nya yang belum ada tadi ya, kita tambahkan, nanti x0 kurang x kurang x0, x2 kurang x0. Jadi ingat ya, ini hanya berbeda fungsi x-nya sama di sini, yang x-nya sama di sini ya, semuanya sama di sini. Yang berbeda adalah letak. Kalau sini kalau dia L0, nanti yang kita kurangi bukan yang L0 ya, kita kurangi sebaliknya, x1, x1 dan x2, x2. Kalau dia L1 yang kita kurangi adalah x0, x0, x2, x2. Kalau L2, x0 dan x1. Jadi yang L0 nya kita letakkan di bawah ya, kita letakkan di bawah. X1 nya untuk L1 kita letakkan di bawah nih ya. Jadi itu polanya, itu adalah pola dari L0, L1 dan L2. Jadi L0, L1, L2. Berikutnya kita masukkan ke rumus seperti ini ya. Tinggal kita kalikan dengan fungsi masing-masing. Ini fungsi, inilah L0, ini adalah Y0 ya. Ini adalah L1, ini adalah Y1, ini adalah L2, dan ini adalah Y2. Tinggal kita masukkan ya data-datanya dan kita kalikan. Dan kita mendapatkan interpolasi langgeng untuk orde yang kedua. Kita langsung masuk contoh soal yang tadi ya. Kalau tadi kita diminta untuk mencari interpolasi dengan orde pertama, sekarang dengan orde kedua. Untuk x sama dengan 5, berapa y-nya ya? Berarti y-nya berada antara 5 dan 9. Kalau tadi orde pertama kalau salah 6,33 ya. Dan untuk orde kedua ini lebih mendekati lagi, karena kita memerlukan 3 titik data. 3 titik data itu adalah, atau 3 titik adalah 1/3 yang pertama, 1,3, ini x0 y0 ya, ini 4/9, ini x1 y1, 7/9, x2 y2. Jadi masing-masingnya adalah fungsi x0 atau y0 3, fungsi x1 adalah atau y1 5, fungsi x2 atau y2 adalah 9. Karena itu akan pengali nanti ya, karena kita di rumus kita nanti L0 kali fx0, L1 kali fx1, L2 kali fx2. Nanti kita cari dulu yang pertama adalah L0. L0 adalah rumusnya ini ya. Ini adalah rumus L0, x kurang x1 per x0 kurang x1 kali x kurang x2, x0 kurang x2. Dapatkan hasilnya adalah minus 0,111 ya. 5 kurang 4 per 1 kurang 4 dikali 5 kurang 7 kali 1 kurang 7. Nanti ini ada pengali ya. Minus dibagi minus plus ya, dan seterusnya. Ini ingat matematiknya jangan sampai salah. Berikutnya A1 adalah x kurang x0, x1 kurang x0, x kurang x2, x1 kurang x2. Jadi rumusnya ini ada polanya seperti saya jelaskan tadi ya. Ada pola masing-masing. Untuk L0 hanya berada di sini ya. Selebihnya adalah yang selain L masing-masing ya. Dapat hasilnya adalah L1 0,889. Berikutnya L2 adalah rumusnya x kurang x0, x2 kurang x0,
X kurang X1, X2 kurang X1. Untuk X2 nya berada di sini ya. Jadi itu bedanya polanya. Nanti dapat kita hasil L2 nya adalah 0,222. Dan kita kalikan L0 kali F0, L1 kali Fx1, L2 kali F2. Minus 0,11 kali 3 tambah 0,889 kali 5 untuk Lx1 dan F1 ditambah 0,22 kali 9 untuk L2 kali Fx2. Hasilnya adalah 6,111. Berarti dia lebih mendekati ya. Kalau tadi 6,33, sekarang 6,11, jadi mendekati, dia lebih bagus ya dengan semakin banyaknya orde untuk metode Lagrange. Itu orde kedua. Kita masuk orde ketiga. Interpolasi Lagrange orde ketiga tinggal untuk fungsi 3x itu ya. Untuk orde ketiga tinggal kita tambahkan saja L3 kali Fx3. Tapi yang banyak nanti adalah di L0 ya. Di L0 kita tambahkan lagi ini untuk X3 nya, untuk L1 nya ini, X2 nya ini, L2 nya, L3 nya ini. Berarti ini adalah N0, ini L1, ini adalah L2, dan sini adalah L3. Mengenai polanya ada masing-masing ya. Berarti ini adalah rumus untuk F3X. Jadi L0 dikali Fx0 tambah L1 kali Fx1, L2 kali Fx2, L3 kali Fx3. Dan langsung kita masuk ke contoh soal orde ketiga. Tadi kita memerlukan 3 titik untuk orde kedua. Untuk orde ketiga kita memerlukan 4 titik. Berarti semuanya kita gunakan ya. 1, 2, 3, 4. Untuk mencari Y dengan X nya 5 ya. Ini berapa Y nya. Kalau tadi kita dapatkan 6,33 dan 6,11 ya. Sekarang mungkin akan mendekati nilai 6 nanti ya. Akan berarti nilai 6. Dan ini adalah Fx0 atau Y0, ini adalah Fx1 5 ya. Atau Y1, ini adalah Fx2 atau Y2. Ini adalah Fx3 atau Y3. Jadi kita sudah memasukkan fungsi masing-masing ya. Jadi nanti kita tinggal kalikan saja L1 kali Fx0, L1 kali Fx1 dan seterusnya. Yang perlu kita cari adalah L0 ya. L0 ada 3 yang perlu kita kalikan ya. Pertama ini dulu kita cari, kita kalikan ini dan kita kalikan ini ya. Berarti X kurang X1, X0 kurang X1 dikali X kurang X2, X0 kurang X2, X3 kurang X0 kurang X3, X0 kurang X3. Berarti masing-masingnya X0 nya dari sini ya. 1 untuk X0 ya. Yang lainnya kita kurangi dengan X1, X2, dan X3. Dan fungsi X yang kita cari adalah di atas. Itu polanya ya. Hasilnya minus 0,33 kali 0,25 adalah 0,55. Dapatlah minus 0,06173. Kita langsung ke L1, L2 ya. Sama seperti tadi, tinggal kita kalikan saja, kita masukkan nilai masing-masing ya. Nilai masing-masing untuk L1 dan L2 dan L3 nilainya ada ini ya. L1 X kurang X0, X1 kurang X0 ya. Berarti di X1 nya di sini semuanya kurang dengan X0, X2 dan X3 dengan X nya di atas ya. Itu pun untuk L2, X2 nya berada di posisinya sini, polanya ya, dikurang dengan X0 kurang X1 dan X3 selain dari X2 ya, dengan X nya ada di atas. Untuk L3 X3 nya berada di bawah ini, dikurang dengan selainnya X0, X1, X2 dan X nya ada berada di atas. Ini tinggal kita kurangi, kita kalikan saja ya. 5 kurang 1 per 4 kurang 1, 5 kurang 7 per 4 kurang 7 untuk L1 ya. Dan 5 kurang 10 kali per 4 kurang 10, 1,33 kali 0,667 kali 0,83 dapat hasilnya 0,7474.
Untuk L1, L2 0,667 kali 0,33 kali 1,67 dapat hasilnya 0,37037. Untuk L3 0,44 kali 0,167 kali minus 0,667 dapat hasilnya minus 0,0494. Sehingga kita dapatkan hasil untuk orde interpolasi Lagrange adalah L0 kali fx0, L1 kali fx1, L2 kali fx2, L3 kali fx3. L0 tadilah minus 0,062 kali fx0 atau y0 tambah L1 kali x1 0,741 dikali y1 atau fungsi x1 5 tambah L2 0,37 kali 9 tambah minus 0,049 kali 16. Jadi itu tinggal kita kalikan saja, hasilnya adalah 6,6144. Setelah kita bandingkan dengan orde kedua yang hasilnya 6,11 ya. Orde ke-1 hasilnya adalah 6,33, lebih bagus ya kita untuk orde ketiga dari interpolasi Lagrange. Jadi pendekatan interpolasi Lagrange mudah kita ingat ya. Mudah kita ingat. Yang perlu kita cari adalah L0 tadi ya. L0 apa? X kurang X1, X0 kurang X1. Ini untuk orde pertama. Bedanya adalah orde kedua nanti kita tinggal tambahkan saja. Kalau kita ada sampai di sini tadi ya, X0 kurang X1 kita tambahkan saja. Jadi X kurang X2 ya. Karena kita ada 3 titik tadi ya. Dan X0 kurang X2. Untuk orde ketiga, untuk L0 nya tinggal kita tambahkan aja kalau kita ada sampai di sini tadi X. Oh ini bukan, ini adalah L1 ya. Oh yang X0 kurang X1, X kurang X2, X0 kurang X2 dan tambah lagi X kurang X3 dan X0 kurang X3. Jadi ada polanya, kalau ini sama ya polanya L0 masing-masing, dan ditambahkan lagi ini polanya sama dan untuk X3 sama. Nanti kalau ada orde keempat tinggal kita tambahkan saja ya. Nanti tinggal X kurang X4, X0 kurang X4. Itupun untuk L1 nya, L2 dan seterusnya sama ya. Polanya tadi jelas, pendekatannya jelas, polanya jelas, jadi kita tidak mudah untuk ragu ya dengan metode interpolasi Lagrange. Oke, kita lanjut ke interpolasi spline ya. Interpolasi spline ini adalah polinomial tingkat n. Jadi polinomial bertingkat n sama dengan 1 mengalami kerusakan apa titiknya, data menunjukkan adanya perubahan tiba-tiba. Jadi semakin besar kalau dia tidak kita atur sedemikian rupa dengan interpolasi spline, dia akan berubah tiba-tiba. Ada perubahan slope-nya ya. Dalam suatu tersebut, polinomial tingkat n dapat lebih representatif untuk mewakili pola data. Jadi itu, jadi ibaratnya kita punya interpolasi seperti ini nanti, dia akan ada slope ya. Kalau slope-nya dia akan lingkupnya seperti ini ya, dan berubah seperti ini kan, kalau tidak diatur sedemikian rupa dengan interpolasi spline dia akan perubahan tiba-tiba ya. Jadi dia agak nih, kalau N1 dia seperti ini bengkoknya, kan ada perubahan tiba-tiba yang itu tidak bagus ya, tidak bagus. Nanti dengan itu kita akan coba membuat interpolasi yang lebih halus ya. Kalau interpolasi spline ini adalah menghaluskan dari polinomialnya. Jadi seharusnya dia slope-nya yang seperti itu dihaluskan dengan interpolasi spline, jadi dia lebih tidak ada perbedaan. Ibaratnya slope-nya maksudnya tidak langsung awalnya mungkin seperti ini ya. Slope-nya berubah tiba-tiba, ini kan perubahan tiba-tiba ya. Jadi dihaluskan dengan spline, lebih halus lagi mungkin ya. Lebih halus lagi atau seperti apa. Itu interpolasi spline. Untuk spline kita akan menggunakan cubic spline n sama dengan 3, quadratic spline dan linear.
Jadi ada yang linear, ada yang kuadratik, ada yang kubik. Interpolasi spline ini untuk dari garis lurus ya. Untuk spline linear atau garis lurus, jadi urutan x-nya juga banyak nanti ya, dari x0, x1, x2 dan xn nanti ya. Itu data urutannya. Dan yang rumusnya adalah fungsi itu akan sama dengan fungsi x yang akan kita cari dengan spline tadi ya. Interpolasi spline nanti x-nya berapa, fungsi x-nya, fungsi garis lurus ini ya, fungsi x masing-masing ini sama ya, ini sama. Berarti fungsi x adalah utama fungsi x0 tambah m0, ini slope-nya berapa, x kurang x0, atau fungsi x sama f1 m1 x kurang x1, tergantung kita mau mencari fungsi yang mana, apakah data antara x1, x0 dan x1 ya. Kalau kita mau buat seluruhnya apa, jadi ada banyak fungsi deh, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi cara mencarinya seperti ini. Kalau ini adalah untuk antara x dan x1, ini x1 dan x2 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Dan untuk slope garis miringnya adalah i tambah 1 kurang fungsi x j ya, per x i tambah 1 kurang dari kurang xj, ini adalah fungsi xj, berarti yj ini adalah xj ya. Ini adalah slope kemiringannya, ini slope masing-masing itu berbeda nanti ya, beda m0 m1. M0 adalah slope yang pertama, M1 adalah slope yang kedua dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Kita ada 5 tabel berisi himpunan data algoritma natural ya. Kita ingin mencari interpolasi nilainya 1,1 ya, 1,1 antara ini dua ini ya, dan di antara ini adalah 1,22, 1,33, ini ada 2, 1,44 dan 1,49. Berapa nilainya? Oke. Dan rumusnya nilai ini untuk fx ya. Untuk yang pertama, fx0 tambah x1 kurang fungsi x0 ya. Dan x0 nya ini adalah y0, ini x0 ya, per x1 kurang x0 kali x kurang x0. Berarti untuk yang pertama nih, itu untuk x0 y0 ini, dan ini adalah x1 y1. Oke, itu yang rumusnya. Sekarang tinggal kita masukkan saja untuk fungsi spline linear ini, fx0 tambah x1 kurang fungsi x0 ya, kali x kurang x0. Untuk yang pertama, ini data kita tadi ya. Di data tadi kita masukkan nilai masing-masing seperti yang kita ketahui. Misalnya fx0 ya atau y0 adalah sama dengan 0,093 ya, 953. Kalau x1 nya adalah ini ya, 1,2, 0,873 ya, 1,2 dan 1. Dan kita masukkan nilainya semuanya, nanti nilainya masing-masing ada ya, masing-masing nilainya ada, tinggal kita kurangi lagi, dan dapatlah hasil fungsi linear masing-masing. Dapatlah fungsi linear masing-masing. Ini kalau nggak salah saya akan pastikan lagi ini f1 atau x1 ya. Inilah fungsi linear masing-masing. Untuk interpolasi spline ya, ini dapatlah f1, f2, f3 dan f4 nya adalah ini. Untuk 111 adalah 0,104, f112 adalah 0,1983. Jadi kita tinggal masukkan aja fungsi ini adalah x0 nya yang
Ini adalah X2, X1, X3, X2, X4, X5, X4 ya. Ini yang kita masukkan nilainya. Nilainya tadi apa? 1,11 dan 1,22, 1,33, 1,44 dan nanti ada 1,49. 1,49. Jadi ini adalah fungsi X0 ya. Ini 0,943 ini fungsi X1, 0,823 ini fungsi X3, 0,624 dan ini adalah 0,3365. Jadi untuk itu kita pakai ini satu aja, fx0, fx1, fx2, fx3. Kita dapat hasil ini tabel ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Linis spline dengan impian adalah sama dengan interpolasi linier ya, garis lurus. Jadi kekurangannya adalah ketidakmulusan. Jadi ada tidak mulus ya, jadi ada slope yang berbeda nanti antara ya M0 dan M1 ini ya. Jadi yang sangat tajam perubahan slope-nya di titik data tersebut, di titik pertemuannya M0 M1, begitu pun untuk M1 dan M2 ada perubahan slope-nya yang demikian tajam, begitu pun M2 dan M3, jadi ada perubahan slope, jadi tidak halus dan ada yang perubahan slope yang tajam. Jadi dengan kata lain terdapat discontinue atau ketidakmulusan diferensial pertama kemiringan fungsi spline di titik knotnya. Itu perlu dicari suatu fungsi spline yang bertingkat yang lebih tinggi. Jadi orde bukan orde linear deh. Jadi ada kuadratik dan kubik dengan menyamakan diferensial pertamanya. Jadi akan ada diferensial pertama dari fungsi itu ya, sehingga dia akan menjadi lebih mulus dan perubahan slope-nya tidak terlalu tajam. Perubahan slope-nya tidak terlalu tajam. Untuk mendapatkan kurva yang memiliki diferensial dan laju perubahan Km continue di titik 0, maka diperlukan konversulen yang tingkat paling besar nanti ya. N-nya besar dari 1 nanti ya. M atau N ya. Jadi semakin tinggi dia akan semakin halus seperti yang di merahnya. Semakin halus. Jadi tidak ada perubahan slope yang signifikan. Ya, semakin lebih halus. Jadi itu dengan step yang lebih tinggi N-nya. Yang paling banyak pakai adalah spline tingkat ketiga kubik. Semakin halus dia dengan kubik itu. Diferensi yang pertama dan kedua continue di titik knot. Tidak mulusan, diferensi ketiga, keempat, seterusnya umum tidak begitu tampak. Jadi semakin tinggi tingkat spline-nya, dia tidak akan nampak perubahan yang signifikan antara, misalnya ini adalah M1, M2, stopnya tidak terlampau signifikan perubahannya. Dibandingkan dengan yang biru ya, biru ada perubahan signifikan, nampak ya, dia akan patah. Kalau ini dia mulus ya. Sebelum bahas kubik spline, kita akan coba paparkan kuadrat spline. Jadi kubik spline ini ibaratnya hitungannya cukup panjang ya. Kita bahas dulu kuadrat spline. Jadi kita dapat semacam teorinya gimana untuk kubik spline nanti seperti apa. Karena ini akan sulit ya, semakin sulit untuk kita hitung dengan perhitungan biasa. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, spline adalah untuk menghaluskan. Jadi tujuan untuk interpolasi spline kuadratik adalah mencari polinomial tingkat rendah untuk setiap interval titik data. Dengan polinomial itu datanya semakin halus ya. Dengan tingkat kedua ini datanya semakin halus karena akan ada diferensial pertama perubahan ya yang continue di titik data, sehingga dia slope-nya perubahan datanya tidak terlampau nampak patah-patahnya. Dan rumus polinomial tingkat keduanya adalah fx sama dengan ai, i-nya dari data dari 0 sampai seterusnya, tergantung kita berapa ada i kita nanti ya. I 0, 1, 2, 3, ini x, ini y kan. Dan ini c, jadi ai x kuadrat bi x tambah c i.
Jadi untuk tergantung berapa ODN nya nanti ya, ini tambah 1, jadi dapat N interval nanti. Jadi nanti ada 3 koefisien yang harus kita cari, AI, BI, dan CI ya. Itu yang harus kita cari untuk splitnya. Kita lanjutkan. Nanti ada AIX kuadrat BIX tambah CI. Jika pada interpolasi split linear yang menemukan antara titik satu dengan lainnya adalah satu garis lurus, maka interpolasi split kuadratik penghubung linearnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat ya. Kalau tadi linear itu adalah satu garis lurus, sekarang adalah persamaan kuadrat. Atau kalau tadi persamaan linear, sekarang persamaan kuadrat. Seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini ya. Sehingga nanti akan dijabarkan nanti adalah ini yang pertama, fungsi yang pertama adalah A1x kuadrat B1 tambah B1x tambah C1. Ini fungsi yang pertama ya, fungsi fx. Ini sama dengan A2x kuadrat tambah B2x tambah C. Kalau sini adalah fx nya adalah A3x kuadrat tambah B3x tambah C3. Ini itulah fungsi dari kuadratiknya ya. Jadi fx nya nanti sama nanti B1 dan A2 B2 C2. Jadi karena dia kuadratik, jadi kita anggap fungsi x nya sama ya, kita samakan fungsi x nya. Jadi nanti ada berapa, untuk kuadratik ada berapa titik nanti tergantung. Kalau ini kan 1 2 3 4 misalnya 5 ya, kalau sini ada garis ya, dan 6, berarti ada 5 fx nanti ya yang akan kita cari. 6 titik ada 5 fungsi x, atau jadi tergantung dari intervalnya, karena nanti ini adalah interpolasi yang kita cari nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertama adalah kita akan ada persamaan 1, nanti ada persamaan 2, persamaan 3, nanti akan berguna untuk perhitungan ya, untuk interpolasi spline. Jadi yang pertama, untuk mencari nilai x yang dari data yang ada, maka sebelumnya perlu dicari A1, B1, dan C1 dengan I-nya adalah sedemikian rupa ya. Maka kita mulai dari 0 atau dari mulai dari 1, silakan. Jadi setiap spline memiliki 2 poin yang saling terhubung. Jadi 2 poin yang saling terhubung tadi titik yang berdekatan ya. Jadi 2 poin yang saling berhubung, titik yang berdekatan, sehingga terdapat 2 persamaan berikut, persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya adalah A1, karena dia 2 titik terhubung yang berdekatan adalah berarti A1 kali X1 B1 kali X1 dan tambah C1 dan A2 kali X2 sama ya, ini X2 nya B2 kali X2 tambah C2. Itu persamaan pertama ini akan kita masukkan tadi ya. Nanti kita hitung kalau dia titiknya banyak, nanti titiknya ada misalnya ada semacam 5 seperti ini ya, 1 2 3 4 5, berarti kita perlu nanti fx1 fx2 fx3 dan fx4. Berarti kita nanti ada 2 lagi ya untuk persamaan pertama. Untuk persamaan pertama ya, jadi persamaan pertama itu ada tergantung berapa titik ya, berarti kalau dia 5 berarti 4. Dan yang kedua, persamaan kedua ini adalah yang 2 titik juga, tapi yang ini berbeda ya. Untuk fungsi x1 nya adalah A1 kali x2 di sebaliknya ya, B1 kali x2 dan ini adalah rumus ya, tambah C1 A2 kali dan ditambah lagi ya x3 B2 kali x3. Jadi penambahannya dari sini ya. Kalau tadi x ini adalah 1, ini 2, berarti di sini adalah I kali x I tambah 1 AI kali x I tambah 1 ya. Jadi penambahnya ada 1 untuk rumus ini ya. Nanti di sini juga ada 4 nanti ya, karena kita ada 5 titik, di sini juga ada 4. Kodenya adalah A3 X4 A4 X5 tambah B2, ini kuadrat ya, ini kuadrat, B3 X4 tambah C3 tambah B4 X5
tambah C4. Jadi ada 4 juga kan. Ini untuk persamaan kedua. Jadi ada persamaan 1 ada 4 fungsi, nanti persamaan 2 ada juga 4 fungsi. Dan yang kedua adalah terdapat persamaan kuadrat 2n. Selanjutnya untuk mencari titik x, setiap persamaan kuadrat perlu diturunkan derivatif. Jadi turunannya dua spline ini bersifat kontinu ya. Terdapat persamaan kuadrat 2n. Jadi untuk mencari nilai x yang bersifat derivatif, berarti a i x i tambah 1 tadi ya, kuadrat b i x i tambah 1 tambah c i sama dengan yang sama ya, a i tambah 1 x i tambah 1 b i tambah 1 dan i tambah 1 dan c i tambah 1. Ini ada rumusnya. Nanti akan kita turunkan, jadi sama ya. Jadi dua persamaan ini akan kita turunkan, jadi hasilnya bersifat kontinu dan kedua spline terhubung pada satu titik yang sama. Ini karena titik yang sama ya, berarti x-nya sama ya, x-nya sama nanti ya, x-nya sama, maka 2ai tambah xi tambah 1 ya, tambah b1 2ax ini udah 2 ya, ini 1 ya, sama dengan 2a2 kali x2 sama dengan b2. Ini ada turunan yang di atas ya, turunannya ini adalah turunannya ke sini, turunannya ini ya, ini adalah turunannya, ini adalah turunannya. Jadi ada turunan untuk persamaan 3 ini, sehingga nanti 2a1 kali x2 tambah b1 dikurang 2a2 x2 kurang b2 sama dengan 0. Jadi ini ada persamaan 3, jadi ada slope-nya ini, ibaratnya slope adalah turunannya adalah 2a1x tambah b1 2a2x tambah b2. Ini kan tergantung berapa titiknya. Kalau dia tadi ya, kalau ini kan ada 2, 3, 4, 5, 6 ya, berarti ada 5 ya. Ini ada 2a3x tambah b3, ini 2a4 dan seterusnya ya. Jadi silakan dilanjutkan, ada penurunan masing-masing. Jadi yang terakhir adalah kondisi spline dapat dibentuk bebas hingga turunan kedua spline antara dua titik utama menjadi 0. Jadi 2a1x1 tadi kita jadikan 0 ya. Ini adalah menjadi persamaan keempat. Jadi total semua fungsi turunan itu sebanyak n kurang 1 ya, sehingga jumlah total semua persamaan ada 2n tambah n kurang 1 sama dengan 3n kurang 1. Di sana akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa spline yang pertama adalah linear, A1 sama dengan 0. Sehingga bisa disimpulkan terdapat persamaan sebanyak 3n dan ada sebanyak 3n nilai persentase yang perlu kita ketahui, A1, B1, dan C1. Ini kita cari nanti ya. Bagaimana caranya, kita akan masuk ke contoh soal, sehingga nilai x akan lebih mudah untuk kita cari. X adalah interpolasinya ya. Contohnya ini titik tadi, kalau tadi kita mencari dengan linear, sekarang kita mencari dengan kuadratik. Ini tadi kita cari ya. Berarti ini diantaranya 1,1, diantaranya 1,22, diantaranya 1,33, diantaranya 1,44 dan 1,49 ya. Oke, penyelesaian adalah persamaan pertama tadi ya. Kita masukkan persamaan penambah tadi. Ini adalah persamaan pertama, berarti A1 x1 kuadrat tambah B1 x1 dan tambah C1 ya. B2 x2 A2 kali x2 kuadrat B2 kali x tambah C2. Jadi itu pertama-tama disama ya. Titik ini 2, ini 2, ini 2, 1, 1. Jadi ada nanti ada 4 nanti ya. Menghasilkan fx1, fx2, fx3, x4 ya. Tinggal kita masukkan nilainya, karena nanti yang kita cari adalah A1, B1, dan C1. Jadi ini belum kita ketahui. A3, B3, dan C3, A4, B4, dan C4 ya. Sehingga nanti dia adalah untuk fx1 adalah, ini nilainya adalah nilai x1 ya. Kalau x1 berarti 1,1,
X2 1,2 di sini, X3 1,3, X4 1,4. Tinggal kita kalikan saja. Ini karena ada kuadrat jadi 1,21, ini karena kuadrat 1,44, ini karena kuadrat 1,69, ini karena kuadrat 1,96. Jadi tinggal dikalikan saja. Untuk fx1 adalah 1,21 A1 tambah 1,1 B1 tambah C1 hasilnya adalah 0,093 fungsi ini ya. Sama dengan itu, sehingga nanti bisa kita peroleh nanti A1 B1 C1. Ini juga 1,44 kali A2 tambah 1,2 kali B2 tambah C2 1,823. Ini 1,823 ya. Atau ini sini adalah I1, ini I2. Berikutnya adalah fx3 adalah 1,69 A3 tambah 1,3 B3 tambah C3 0,2624 dan 1,2624 ya. Berikutnya fx4 1,961 A4 1,4 B4 tambah C4 adalah 0,3365. Ini ya. Ini adalah persamaan pertama. Kita lanjut ke persamaan kedua yang tadi ya. Yang tadi berbeda dia nilainya. Jadi A1 kali X2 berarti dia ke atasnya ya. Kita pindahkan ke atas. Kita pindahkan ke atas juga fungsinya kita pindahkan ke atas ya. Fungsinya dipindahkan ke atas. Tadi ini ada fungsi ini. Ini tidak kita gunakan nih. Ini fungsi ini. Jadi A1 di A2 kali X3 kuadrat tambah B2 kali X3 dan C2 ini persamaan kedua tadi ya. Jadi silahkan dibaca lagi persamaan kedua tadi. Berbedanya satu ya ditambahkan ini. Jadi AI BI tambah 1 tambah ini kuadratnya. BI tambah XI tambah 1 ditambah 1 dan CI. Jadi ditambah, berarti kalau ini 1 berarti ini X2. Kalau ini B1 ini adalah X2 ya. X2 nya adalah X2 nih ya. X3, X4 dan X5. X3, X4 karena ini A2, ini ada X4, B3 ini ada X4, A4 di sini adalah X5, B4 ini X5. Ini tinggal dikalikan aja, ini ada fungsi kuadrat di sini ya. Ini fungsi kuadrat singkat dia untuk fx1 1,44 A1 tambah 1,2 B1 C1 adalah 0,8123 yang ini ya. Berikutnya adalah fx2 adalah 1,69 A2 tambah 1,3 B2 tambah C2 adalah 0,2624. Berikutnya 1,96 A3 tambah 1,4 B3 tambah C3 adalah 0,3365. Berikutnya 2,2 untuk fx4 adalah 2,2 A4 tambah 1,5 B4 tambah C4 adalah 0,4055. Itu persamaan kedua. Kita lanjut ke persamaan ketiga tadi apa? Turunannya ya. Turunan yang kita turunkan ini akan menghasilkan beberapa nanti ya. Turunannya ada 3 ya. Kita turunkan jadi tadi 2A1 tambah B1 2A1X2 tambah B1 tambah 2A2 B2 dan kita masukkan nilainya X2 misalnya ini berbeda ya. X2 ini sama, masukkan nilainya dapatlah 2,4 A1 B1 sama dengan 2,4 A2 B2. Pokoknya A2 jadi ini adalah X3, A3 ini X3 ya. Ini kita masukkan X3 nya di X2 X3 X4 X5. Jadi 2,6 A2 tambah B2 tambah 2,6 A3 tambah B3 sama dengan ya. Berikutnya 2A3 ini adalah X4 tambah B3 2,4 X4 tambah B4. Ini 2,8 A3 tambah B3 2,8 A4 tambah B4. Jadi ada 3 nanti ya. Persamaan 3. Yang persamaan 4 adalah A1 sama dengan 0. Jadi sehingga itu kita susun pendistribusiannya dari ini seperti ini nanti ya. Jadi masing-masing bisa kita substitusikan karena tadi di
Karena tadi udah kita udah kita cari hanya di persamaan 3 ya. 3 ini kita bisa cari, kita bisa hitung A1 B1 ya dengan substitusi berapa. A1 nya adalah udah 0 ya, berarti tinggal kita masukkan saja di sini 0, kita dapatkan B1 dan seterusnya. Nanti lebih kurang seperti tadi, nanti ada pola sendiri dari persamaan-persamaan. Dengan substitusi kita akan menghasilkan A1 sama dengan 0, B1 sama 0,87, C1 sama dengan minus 0,8617, pertama. A2 adalah minus 0,69, B2 adalah 2,526, C2 minus 1,8553, A3 adalah 0,09, B3 adalah 0,498, C3 adalah minus 0,5321, A4 adalah 0,6 minus 0,6, B4 adalah 2,43, C4 adalah minus 1,8895. Itu ya. Substitusi tadi dengan banyak persamaan tadi kita bisa mensubstitusinya. Kita mulai dari A1 sama dengan 0. Setelah kita dapatkan A0 nya, A1 sama dengan 0, kita akan mudah mendapatkan B1 nya berapa. Setelah itu baru masuk C1 dan seterusnya nanti ya. Masuk ke A2 B2, karena tadi ada persamaan ketiga itu sama ya turunannya. Kita masukkan di sana, nanti akan bisa kita hitung nilai A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, dan A4 B4 C4. Setelah itu jadi kita masukkan nilainya nanti ya. Jadi adalah fungsi dari B1 C1, ini A2 B2 C2 yang telah kita dapatkan di atas nih ya. A3 B3 C3 A4 B4 C4 dengan masing-masing ranknya ada ya, 1,1 sampai 1,2 1,2 dan seterusnya. Ini setelah kita dapatkan itu, kita tinggal masukkan nilainya dengan kita dapatkan fungsi tadi ya. Untuk F1 adalah 0,87x, ini adalah fungsi B1 C1 ya. Tinggal kita masukkan X nya, karena X nya kita adalah 1,1 dalam rank ini ya. Kita masukkan aja ke dalamnya, adalah fungsi 1x adalah 0,14. Untuk lanjut ke fungsi yang kedua, ini adalah A1 tadi ya. Ini adalah A2 B2 dan C2 ya. Tinggal kita masukkan X nya adalah dalam rank ini ya. Tadi adalah 1,22, kita masukkan X nya adalah 1,22, hasilnya adalah F2X adalah 0,1194. Berikutnya adalah ini F3, kita ada 1,33 tadi ya. Ini adalah A3 B3 dan C3 tadi ya. Lalu kita masukkan X nya adalah 1,33, sehingga F3 adalah 0,2884. Dan berikutnya adalah F4, ada 2 tadi nilainya. F4 adalah ini adalah A4 B4 dan C4 yang kita masukkan X masing-masing 1,4 1,9. F4 nya ada 0,3655 dan 0,3991. Ini tengah rank masing-masing ya. Jadi inilah fungsi dari interpolasi sprint. Jadi kalau kita plot nanti akan lebih halus nanti ya. Akan lebih halus. Kita masuk ke kubik nih, lebih banyak ke teorinya. Jadi untuk sprint kubik ini adalah mencari polinomial tingkat ketiga. Jadi semakin lebih halus ya. Jadi harus memiliki diferensial pertama, diferensial kedua yang kontinu kalau di titik datanya sehingga lebih halus. Rumusnya ditambah rumus ini nanti ada persamaan. Nanti silakan dibaca aja ya. Ini dengan persamaan-persamaan yang mencari 4n nya. Kalau ini fungsinya salah, makanya ada X3 B1X CX dan
D1 ya. Jadi semakin banyak ya polinomial tingkat ketiga. Jadi nanti ada I nya dari 0 sampai 1, 0, sampai N ya. Dan ada 4 koefisien yang kita cari, A1, B1, C1, semakin banyak, semakin panjang nanti perhitungannya. Jadi perlu persamaan. Jadi persamaan itu diturunkan dari ini ya, fungsi ini ada kurva spin memotong titik data not. Jadi yang tadi ya, seperti tadi, juga interval pertama menotong titik data pertama, interval terakhir menotong titik data terakhir. Nah, itu sama juga yang tadi ya. Jadi ini semakin panjang ya caranya, tapi dia lebih halus. Berikutnya diferensial pertama, fungsi kurva spin di dua interval berurutan sama. Jadi turunan tadi ya, misalnya turunannya sama dengan yang antara dua interval. Ini turunan ini sama dengan turunan yang interval untuk x2 ya. Setelah itu diturunkan lagi karena dia tadi ibaratnya kubik ya, x pangkat 3 diturunkan lagi ya, berarti dia udah 2x ya. Kalau tadi x kuadrat, sekarang 2x misalnya ya. Tadi ada 3x diturunkan jadi 3x kuadrat. Berikutnya 3x kuadrat diturunkan lagi jadi 6x ya. Ini adalah diferensial kedua. Ini yang pertama, yang kedua. Jadi berikutnya adalah kurva span titik pertama terakhir sama dengan 0 seperti tadi ya. Sehingga A1 nya sama dengan 0, sehingga bisa kita menghitung untuk substitusi hitungan berikutnya. Jadi untuk interpolasi spin kubik ini konsekuensinya kurva spin nanti akan berupa garis lurus titik data pertama dan titik data terakhir ya. Karena dengan demikian dia akan ada konsekuensi seperti itu nanti dengan perhitungan yang kita hitung nanti. Jadi alternatifnya diferensial kurva kedua tersebut kita ketahui. Jadi diperoleh 4n persamaan yang harus diselesaikan untuk A1, B1, C1 dan D1 yang kita cari nanti ya. Jadi ini akan mudah dengan matriks sebenarnya. Jadi dimungkinkan untuk melakukan manipulasi matematis sehingga diperoleh titik teknik cubic spin yang hanya memerlukan n1 penyelesaian. Jadi semakin susah. Jadi ini untuk tahap ini hanya sebagai teori saja. Jadi inilah. Jadi ada dua data yang tidak kita ketahui nanti ya. Nanti dari interval-interval yang ada. Oke, lebih kurang seperti itu rumusnya nanti. Ini fungsi 1x. Dan ini adalah intervalnya ya. Intervalnya 2 yang tidak ketahui adalah fx turunan kedua untuk x kurang 1 dan fx turunan kedua untuk x1. Ini adalah rumus-rumus yang dari persamaan tadi ya. Jadi nanti akan kita dapatkan n1 persamaan. Jadi caranya persamaan dengan kuadratik lebih panjang. Jadi data-data itu yang kita apakan tadi ya, kita buat sedemikian rupa dengan persamaan-persamaan ya. Nanti akan banyak persamaan-persamaan sehingga kalau tadi persamaan kita ada 4 ya, untuk yang kuadratik, kubik akan banyak. Itu yang nanti banyak persamaan nanti yang akan kita coba substitusi dan kita selesaikan. Jadi untuk tahap ini kita sampai perhitungannya sampai ke kuadratik aja ya. Kalau kubik ini akan panjang nanti. Ini saya sampaikan dalam pengetahuan saja untuk interpolasi kubik. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.